Nah, jadi kata Sunda ini melekat secara geologis dilekatkan pada paparan Sunda ya sebagai salah satu wilayah yang menarik secara geologis karena daerah ini pernah tenggelam, lalu pernah jadi darat, lalu kembali menjadi tenggelam lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rizka Fraja dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, baru-baru ini, tim arkeologi dari Universitas Leiden, Belanda berhasil mengungkap sisa-sisa fosil dari Homo erectus yang berusia sekitar 140.000 tahun di dasar laut Selat Madura, Indonesia. Rangkaian fosil ini, pemirsa, ditemukan dalam proyek reklamasi laut di kawasan antara Pulau Jawa dan Madura, dalam sedimen dasar laut yang dulunya merupakan lembah Sungai Purba. Nah, pemirsa, penemuan ini membuka kembali diskusi tentang Sundaland, daratan luas yang pernah menghubungkan pulau-pulau besar di Asia Tenggara sebelum tenggelam akibat naiknya permukaan laut pada akhir zaman es. Nah, pertanyaannya adalah apakah sebenarnya yang tersimpan di bawah sana? Apakah dengan penemuan ini kita lebih bisa menggali tentang peradaban manusia yang selama ini terpendam atau selama ini hilang? Dan apakah mungkin Indonesia, pemirsa, adalah tanah asal mula kehidupan manusia modern? Untuk membahas mengenai hal itu lebih mendalam, telah hadir bersama kita dosen arkeologi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Ada Bapak Yadi Mulyadi yang akan membantu kita memahami makna yang tersimpan terkait temuan tersebut dan tentu saja implikasinya terhadap kehidupan manusia. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke Bapak, untuk mengawali obrolan kita pada pagi hari ini Pak, saya ingin tahu pendapatnya Bapak mengenai penemuan dari tim arkeolog Universitas Leiden ini dan barangkali bisa dijelaskan bukti-bukti arkeologis yang detailnya seperti apa yang mereka temukan di dasar laut tersebut Pak. Oke, baik. Terima kasih Rizka ya. Okay. Pertama saya ingin menyapa dulu pemirsa Unhas TV dimanapun berada ya. Saya sangat senang sekali bisa hadir di Unhas TV dan pengantar dari Rizka ini begitu luar biasa nih. Ya, kalau kita bicara mengenai temuan terbaru fosil Homo erectus di Selat Sunda, ya itu memang sangat terkait dengan Sundaland. Nah, menyambung pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Rizka, mengapa temuan ini menjadi sangat fenomenal ketika kita bicara dengan Sundaland, ya karena ini adalah temuan pertama. Ini temuan pertama fosil Homo erectus ditemukan di dasar laut. Sekarang dasar laut, tetapi jutaan tahun yang lampau, masa Pleistosen tengah, itu adalah daratan yang dikenal dengan nama paparan Sunda atau Sundaland. Nah, itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, ketika kita bicara Homo erectus berarti kita bicara manusia purba. Nah, walaupun temuan fosil Homo erectus yang didapatkan di dasar Selat Sunda itu hanya 2 keping ya. Dua keping saja bagian dari tengkorak kepala, bagian kranial. Tapi dari hasil analisis pakar itu mengkonfirmasi bahwa fosil tersebut adalah bagian dari Homo erectus. Nah, mengapa muncul pertanggalan 140.000 tahun yang lalu? Karena dari analisis morfologi pada fosil Homo erectus tersebut itu sama persis dengan fosil Homo erectus yang ditemukan di situs lainnya, yaitu di Ngandong. Ya, di Pulau Jawa itu seperti itu. Oke Pak, apa sih indikasi utama yang membuat peneliti itu yakin bahwa itu adalah hasil dari sisa-sisa purba? Ya, oke. Jadi penelitian yang dilakukan di Selat Sunda itu, Selat Madura ya, di dasar laut Selat Madura itu memang dilakukan oleh tim riset kolaboratif ya. Di handle atau peneliti utamanya memang dari Leiden University. Tetapi banyak peneliti dari Indonesia juga yang terlibat, baik dari BRIN maupun dari arkeolog. Salah seorang tim peneliti tersebut merupakan kolega saya dari BRIN ya. Nah, saya sempat komunikasi bahkan dengan yang bersangkutan. Jadi hal yang mengindikasikan bahwa
temuan tersebut terkait dengan hunian manusia purba, selain temuan fosil Homo erectusnya, juga temuan serta lainnya ya. Jadi pada saat dilakukan pengangkatan dari sedimen dari dasar Selat Madura itu juga ditemukan fosil lain, yaitu moluska, kemudian tulang ya, tulang fauna tentunya, tulang fauna, dan ada jejak jejak pakai atau jejak bekas diburu gitu. Artinya tulang-tulang tersebut adalah tulang dari binatang yang diburu. Dan ini kemungkinan yang memburu itu adalah Homo erectus gitu. Ya, dan hal ini terkait kembali bahwa pada periode 140.000 tahun yang lampau, data Selat Madura itu adalah dataran rendah gitu. Jadi memang bukti-bukti yang ditemukan, baik fosil Homo erectusnya sendiri maupun temuan serta lainnya, mengindikasikan bahwa di daerah tersebut ada hunian yang berlangsung, yaitu hunian manusia purba tadi. Kalau ekspedisinya sendiri itu Pak berjalan berapa lama hingga menghasilkan bukti-bukti bahwa pernah ada manusia purba yang hidup di sana? Ya, kalau secara teoritis ya, ketika paparan Sunda ini kan adalah salah satu wilayah yang memang menarik untuk berbagai macam bidang ilmu. Bukan hanya arkeologi saja, ya, tetapi juga dari bidang ilmu geologi. Karena ini mengacu pada salah satu teori di bidang geologi, yaitu teori tektonik lempeng, yang menjustifikasi bahwa ada daratan dulu ya, pada periode, istilah geologinya periode Pleistosen. Ya. Pada masa Pleistosen, tepatnya di Pleistosen tengah ya, karena kalau kita bicara Pleistosen itu dibagi 3, Pleistosen awal, Pleistosen tengah, Pleistosen akhir. Periode Pleistosen ini kurun waktunya cukup panjang, dari 2 juta tahun yang lampau sampai 11.000 tahun yang lalu gitu. Nah, Pleistosen tengah itu berada di masuk kategori tadi 700 sampai 192. Nah, makanya 140.000 itu adalah periode Pleistosen tengah, di mana daerah yang sekarang menjadi lautan termasuk Selat Madura itu dulu daratan gitu. Nah, hal ini menarik banyak peneliti untuk mengungkap ya, apalagi kalau kita kaitkan lagi dengan Atlantis ya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa benua Atlantis itu kemungkinan ya di paparan Sunda itu gitu. Makanya banyak penelitian yang coba dilakukan di sana, dan kebetulan tim peneliti dari Leiden ini yang kolaborasi dengan peneliti Indonesia sudah mulai melakukan riset di wilayah ini untuk mengkonfirmasi benar tidak apakah ada hunian pada masa paparan Sunda ini masih daratan gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau bicara risetnya sudah berapa lama, sudah tahunan gitu, sudah cukup lama juga. Tapi yang menarik ini sebagai tambahan informasi, walaupun itu sudah disampaikan juga dalam artikel yang dipublish ya, saya konfirmasi langsung ke teman saya yang tergabung dalam tim penelitian. Teman tersebut memang berasal dari sedimen yang terangkat karena adanya proses reklamasi. Ya. Jadi ada kegiatan reklamasi yang mengangkat sedimen pasir tersebut. Kebetulan yang diangkat itu adalah areal yang memang memiliki kandungan banyak tinggalan fosil gitu. Nah, seperti itu. Jadi ditemukan secara tidak sengaja atau apa awalnya itu? Kalau dari penemuan fosilnya memang ya ini istilahnya apa? Kalau dibilang tidak sengaja tidak juga gitu. Karena memang areal tersebut adalah areal yang menjadi fokus penelitiannya mereka. Tetapi di sisi lain, di saat yang bersamaan ada aktivitas lain, yaitu reklamasi yang melakukan pengurukan dasar laut, dan hasil pengurukan itulah yang kemudian mereka analisis, karena dari datanya mereka daerah atau dasar laut yang dikeruk itu memang daerah yang sangat potensial dengan temuan-temuan fosil gitu. Menarik. Ya, jadi bisa dibayangkan dari sekian banyak sedimen dari dasar laut, mereka mengkaji satu persatu dan bisa mengidentifikasi 2 peramen kecil yang ternyata adalah peramen yang begitu memiliki nilai penting karena peramen dari Homo erectus. Pekerjaan yang sulit, penuh ketelitian, tapi akhirnya itu bisa berimplikasi pada sejarah manusia juga ya Pak. Oke Pak, apa sih fakta yang menggambarkan nih Pak bahwa jejak peradaban kuno yang ditemukan menggambarkan kehidupan manusia yang mulai modern? Ya, oke. Memang kalau kita bicara manusia purba ya, ini kan manusia purba dalam konteks bidang kajian kita di arkeologi maupun di kajian antropologi, manusia purba itu bukan kita ya gitu. Ya, manusia purba ini berarti manusia arkaik.
Jadi jenisnya salah satunya adalah Homo erectus. Nah, selain ada Homo erectus, ada berbagai macam jenis Homo erectus tadi. Ada apa yang kalau di kita terkenal ya Pithecanthropus erectus kan. Ya. Nah, lalu ada Homo neanderthal di Eropa sana dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hunian purba atau hunian masa lampau dalam konteks manusia purba berarti kita bicara hunian yang berlangsung pada periode 2 juta tahun yang lalu ya sampai untuk saat ini ya 140.000 tahun yang lalu tadi. Ya. Karena temuan fosil Homo erectus di wilayah di dunia secara keseluruhan 70% itu ditemukan di wilayah Indonesia. Ya. Nah, yang tertua untuk saat ini Homo erectus berasal dari fosil Homo erectus yang ditemukan di situs Bumi Ayu. Dia pertanggalannya dari 1,8 juta tahun yang lalu. Dia di daratan di Pulau Jawa. Okay. Ya. Dan pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mereka bisa tiba di Jawa itu. Dulu kan teori yang mengemuka mengenai migrasi manusia purba adalah teori out of Taiwan. Teori of Afrika, maaf ya. Okay. Karena ada juga yang teori out of Taiwan. Tapi ya, kalau manusia purba Homo erectus itu teori of Afrika. Mengapa disebut teori of Afrika? Karena dulu temuan pertama mengenai fosil tertua manusia purba itu adanya di Afrika. Ya. Yang 1,5 juta tahun yang lalu gitu. Nah, sekarang ada bukti terbaru Homo erectus tertua justru ada di Indonesia, di Jawa gitu. Nah, jadi bisa jadi tidak berlaku lagi nih teori Afrika kan, makanya muncul istilah teori multiregional. Nah, kaitannya dengan Homo erectus yang ditemukan di Selat Madura atau di paparan Sunda ya. Ini mengindikasikan bahwa persebaran atau hunian Homo erectus itu bukan hanya di daratan saja, bukan hanya di daratan pulau besar di Jawa ya, tetapi juga di daratan rendah ya. Karena kan kalau kita simulasikan proses geologis tadi yang Pleistosen tengah, Pulau Jawa adalah dataran tinggi, sedangkan paparan Sunda khususnya yang sekarang menjadi Selat Madura itu dataran rendah. Artinya Homo erectus memiliki kemampuan untuk beradaptasi bukan hanya di daerah ketinggian saja, tetapi juga di daerah lembah atau dataran rendah itu. Nah, ini menjadi hal yang menarik gitu. Iya, Pak. Ya. Luar biasa sekali. Ini Pak, fakta sejarah apa sih Pak yang baru terungkap nih dengan ditemukannya jejak-jejak arkeologis ini? Ya, yang pasti tadi yang pertama bahwa distribusi Homo erectus tidak terbatas di Pulau Jawa saja. Ya. Yang kedua, paparan Sunda memang betul pernah menjadi daratan gitu. Okay. Ya. Artinya bukan lagi teori nih. Jadi teori tektonik lempeng itu dibuktikan dengan temuan fosil Homo erectus dan artefak tulang lain tadi ya yang menjadi indikasi bahwa pada periode itu pernah ada hunian. Kalau pernah dihuni berarti memang dulu daratan. Nah, tulisannya sudah dipublikasikan kepada publik. Ya, gitu. Tulisannya sudah dipublikasikan di April 2025 masih sangat baru. Masih hangat ya. Masih hangat dan memang ini menjadi merubah banyak hal ya, terutama terkait dengan pengetahuan kita mengenai migrasi manusia purba tadi. Gitu. Oke. Ya. Ini Pak, apa temuan ini memiliki keterikatan langsung nih dengan wilayah yang disebut dengan Sundaland yang barusan kita bahas atau tanah Sunda purba. Secara geologis dan historis, apakah itu Sundaland dan bagaimana ia terbentuk hingga akhirnya terpecah menjadi beberapa daratan, Pak? Ya. Ya memang kalau kita membicarakan mengenai Sundaland ya, ini banyak aspek yang terkait dengan mitos juga gitu. Iya. Ya. Tapi hal menarik adalah kalau kita bicara Sundaland dalam perspektif keilmuan ya, maupun dalam perspektif pemahaman yang berkembang di masyarakat, kita kan seringkali tertarik dengan sejarah alus manusia itu. Seringkali tertarik dengan peradaban yang dianggap paling canggih ya. Makanya kita mengenal benua Atlantis, kita mengenal Lemuria itu. Nah, Sundaland atau paparan Sunda itu terkadang secara mitologi itu diidentikan dengan benua Atlantis gitu. Ya. Nah, dianggap bahwa benua Atlantis yang digambarkan sebagai salah satu daerah dengan kebudayaan yang begitu canggih itu berada di Sundaland gitu. Nah, di sisi lain kata Sunda sendiri itu secara linguistik kan berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang artinya itu putih. Ya, ada juga yang mengatakan dari kata Cunda yang artinya putih. Ya. Tapi yang menarik itu bukan dari aspek linguistiknya tadi, karena ahli geografi awal dari Yunani ya Ptolemeus itu
sudah mencatat kata Sunda pada abad 2 Masehi gitu. Sedangkan kalau dalam prasasti yang ditemukan di Bogor di Prasasti Kebun Kopi 2 yang bertarikh 932 Masehi juga tersantum kata Sunda sebagai kerajaan gitu. Nah, jadi kata Sunda ini melekat secara geologis dilekatkan pada paparan Sunda ya sebagai salah satu wilayah yang menarik secara geologis karena daerah ini pernah tenggelam, lalu pernah jadi darat, lalu kembali menjadi tenggelam lagi gitu ya. Jadi dia berulang pada saat masa glasial ketika terjadi kenaikan air laut, dataran itu tenggelam. Nah, lalu seiring waktu terjadi proses geologi, air laut mengalami penurunan ya. Paparan Sunda kemudian tenggelam, muncul pulau-pulau lain yang membentuk wilayah Indonesia itu ya untuk di sisi barat. Karena kita kan punya paparan Sunda, ada juga paparan Sahul gitu. Jadi secara geologis paparan Sunda itu adalah pulau besar ya yang pada saat dia masih berfungsi sebagai daratan itu bersatu dengan Sumatera, bersatu juga dengan Pulau Jawa, ya, bersatu juga dengan Kalimantan gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan paparan Sunda secara geologis gitu. Seperti itu. Oke. Iya sih Pak, menarik sekali. Saya juga kalau misalnya lihat pemberitaan di YouTube, di internet, dimanapun, kadang banyak sekali yang melibatkan Sundaland itu dengan Atlantis dan informasinya dibuat-buat, sehingga saya juga yang sebagai penonton juga sebagai pembaca kadang bertanya-tanya apakah memang ini fakta atau bukan. Makanya saya bertanya langsung kepada Bapak tentang Sundaland begitu Pak. Oke. Kalau ini Pak, apakah relief, terus struktur batu atau artefak kuno di wilayah Jawa Barat seperti di Candi Jiwa, Batu Jaya ataupun di Gunung Padang nih Pak menunjukkan jejak arkeologis peradaban masa transisi pasca tenggelamnya Sundaland Pak? Iya. Kalau terkait dengan itu ya, dari beberapa penelitian terbaru, dari sisi pertanggalan itu sangat jauh rentang waktunya. Gitu, ya. Sangat jauh rentang waktunya. Karena kalau kita bicara Gunung Padang, terlepas dari kontroversinya ya, khususnya mengenai Gunung Padang. Gunung Padang ini kan masa hunian yang sudah dilakukan analisis pertanggalan itu kan awal Masehi. Awal Masehi itu. Terus tadi Homo erectus di Selat Sunda itu 140.000 tahun yang lalu. Oh, sangat jauh. Sangat jauh rentang waktunya. Ya. Terlepas dari teman-teman yang melakukan kajian dengan pendekatan lain di Gunung Padang, mengatakan bahwa Gunung Padang itu kurang lebih 5.000 sebelum Masehi. Tetap sama saja jauh juga ke 140.000. Jadi kurang tepat kalau kita katakan bahwa bukti-bukti arkeologis berupa tadi situs Gunung Padang dari periode megalitik, Candi Batu Jaya itu periode klasik, itu merupakan bagian dari transisi. Itu terlalu jauh dari rentang waktunya itu. Nah. Oke Pak, selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam terkait persebaran manusia purba ke wilayah Nusantara. Tapi jangan dulu dibahas Pak, karena kita akan membahasnya setelah jeda berikut.
Halo pemirsa Unhas TV, terima kasih karena masih membersamai kami dalam Unhas Speak Up. Oke pemirsa, barusan kita telah membahas sedikit mengenai migrasi manusia purba ke wilayah Nusantara. Nah, saat ini kita akan membahas lebih dalam, tentu saja bersama Bapak Yadi, yang masih bersama kita pemirsa. Oke Pak, kan tadi kita sudah membahas hal-hal menarik mengenai manusia purba yang ada atau ditemukan di Selat Madura. Oke, saat ini saya mau bertanya nih Pak terkait masa-masa kerajaan yang ada di Nusantara. Nah, ada satu kerajaan di daerah Jawa Barat yang menurut informasi dia adalah kerajaan yang lebih tua dari Kutai. Tetapi karena literasi mereka yang kurang, sehingga informasi-informasi mengenai kerajaan tersebut kita tidak mengetahuinya. Oke, bagaimana pendapat Bapak mengenai klaim tersebut, Pak? Ya, baik. Nah, ini bisa kita kaitkan nih dengan Sundaland ya, sebagai salah satu pusat hunian pada masa lampau ya, atau khususnya pada masa manusia purba. Kita mengenal dua istilah kita bicara masa lalu. Ada prasejarah, ada sejarah. Prasejarah dipahami sebagai masa di mana kita belum mengenal tulisan atau aksara. Lalu sejarah dipahami sebagai masa di mana kita sudah mengenal tulisan atau aksara. Dan itu ditandai dengan kehadiran kerajaan, gitu, ya. Nah, tentu dalam buku-buku pelajaran sejarah kita mengenal kerajaan Kutai sebagai kerajaan tertua karena dibuktikan dengan tinggalan berupa prasasti yang disebut dengan Yupa, di mana dalam prasasti tersebut ada aksara Palawa bahasa Sanskerta yang secara aspek tipologinya itu merupakan aksara yang berkembang pada abad 5 Masehi, gitu. Itulah sebabnya kemudian disebutkanlah bahwa Indonesia atau Nusantara memasuki masa sejarah itu sejak awal abad 5 Masehi atau 4 Masehi gitu. Ya, ada yang mengatakan 4 Masehi. Nah, kemudian dalam beberapa hal lain kita memang pernah mendengar atau beberapa pendapat lain yang mengatakan bahwa ada loh kerajaan yang lebih tua daripada kerajaan Kutai gitu. Kalau di Jawa Barat kan untuk saat ini yang dianggap sebagai kerajaan tertua kan kerajaan Tarumanegara ya, di Bogor gitu. Nah, ternyata ada kerajaan sebelum Tarumanegara, yaitu kerajaan Salakanegara. Salakanegara itu. Ya, itu memang salah satu kerajaan yang diyakini dan dipercaya itu berada di wilayah Jawa Barat gitu. Nah, hal ini bisa saja benar ya, karena pada dasarnya kan ketika kita belajar mengenai masa lalu, sebenarnya kita membicarakan bukan kebenaran mutlak, tapi kita bicara kebenaran metodologis gitu, ya. Kebenaran yang memang bisa kita pertanggungjawabkan karena itu dilakukan secara riset, berbagai riset dari hasil kajian. Nah, keberadaan Salakanegara itu memang masih menjadi pro dan kontra. Gitu. Belum ada tulisan yang pasti di mana letaknya Salakanegara ini, Pak. Mungkin yang dimaksudkan bukan belum ada tulisan, tapi belum ada bukti tertulis. Bukti tertulis. Ya. Kalau Kutai kan ada Yupa, terus Tarumanegara ada prasasti kebun kopi dan seterusnya ya. Tapi Salakanegara itu tidak meninggalkan jejak budaya material gitu. Tetapi ingatan mengenai kerajaan Salakanegara itu terwariskan dalam cerita-cerita lisan gitu. Ingat bahwa bangsa kita, khususnya suku bangsa di Indonesia, pewarisan pengetahuan sebelum mereka mengenal aksara itu melalui tradisi lisan. Makanya kita kaya dengan mitos, kita kaya dengan legenda, kita kaya dengan berbagai macam cerita lisan. Nah, ingatan tentang Salakanegara sebagai sebuah kerajaan itu diwariskan dalam bentuk tradisi-tradisi lisan tadi. Sehingga masih dianggap sebagai mitos. Kalau mitos kan masih diperdebatkan ini benar apa tidak sih gitu. Betul. Nah, kami di arkeologi kadang disebut sebagai ilmu yang mencoba untuk merasionalkan mitos gitu. Nah, jadi mari kita lihat nih kaitannya dengan Sundaland ya. Kembali kepada istilah Sunda tadi yang saya sebutkan. Jadi Sunda ini istilah yang sudah dikenal jauh sebelum kata Nusantara hadir, apalagi Indonesia itu ya. Ahli geografi Yunani yang juga menuliskan mengenai Atlantis, yang Ptolemeus itu juga menyebutkan kata Sunda di abad 2 Masehi. Gitu. Jadi bisa saja memang Salakanegara itu bisa jadi memang sebuah kerajaan yang eksis jauh sebelum Kutai, jauh sebelum Tarumanegara itu. Tetapi sejauh mana kita menyatakan kebenaran dari keberadaan kerajaan Salakanegara itu memang harus tentu melakukan penelitian yang lebih mendalam gitu. Ya.
Apalagi kalau misalnya teman-teman dari sejarawan terutama masih meyakini bahwa yang dimaksud dengan periode sejarah itu harus dibuktikan dengan bukti tertulis gitu. Nah, kalau itu yang kita cari, mungkin kita sulit untuk memverifikasi Salaka Negara sebagai sebuah kerajaan yang masuk pada periode sejarah gitu. Tetapi kalau kita katakan mengacu pada tradisi lisan, ya bisa saja betul bahwa memang Salaka Negara itu kerajaan tertua gitu. Karena ini sebagai informasi tambahan juga, selain Salaka Negara di wilayah Jawa itu ada kerajaan Yediau, ya. Ini kerajaan Medang yang dianggap lebih tua daripada kerajaan Tarumanegara juga. Dan ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh salah seorang dosen Mandarin ya di Universitas Indonesia ketika beliau melakukan penelitian untuk tugas akhirnya. Beliau itu mendapatkan naskah ya, arsip Cina, tapi ini arsip Cina yang berasal dari pertanggalan 2 Masehi ya, 102 Masehi, yang memberikan informasi kepada kita bahwa ada kerajaan Yediau di Jawa yang berkunjung ke Cina gitu. Jadi memang ini menandakan bahwa sejarah kerajaan ini perlu dimutakhirkan lah dengan data penelitian terbaru gitu. Jadi memang perlu kajian-kajian lebih mendalam. Kalau misalnya kita ingin mengetahui apakah betul ada kerajaan sebelum Kutai di Jawa Barat, begitu ya Pak? Iya. Oke. Sekarang kita kembali pada bahasan awal kita mengenai manusia purba nih Pak. Oke, seberapa penting sih Pak tanah Sunda ini dalam konteks migrasi dan penyebaran manusia purba ke wilayah lain di Nusantara dan Asia barangkali Pak? Oke, baik. Ya, jadi manusia purba pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kita ya, Homo sapiens ya. Yang notabene memiliki kebutuhan utama, yaitu kebutuhan untuk mendukung hidupnya. Jadi tentu yang akan mereka perhatikan terlebih dahulu adalah keberadaan sumber daya. Dalam hal ini tentu sumber daya alam. Temuan fosil Homo erectus di dunia ya, secara global 70% itu dominan ditemukan di wilayah Indonesia, itu dalam hal ini Jawa. Dan ini hal yang wajar ya, karena Jawa memang merupakan daerah yang subur. Artinya kalau subur berarti sumber daya alam melimpah. Mereka bisa hidup tanpa harus bercocok tanam, tinggal berburu mengumpulkan makanan, mereka bisa hidup gitu. Nah, apa dampaknya pada migrasi manusia purba secara regional maupun global? Yang pertama memang kita bisa melihat dalam konteks regional dulu di Indonesia ya. Untuk saat ini kan persebaran Homo erectus itu dominan di Jawa, baik Jawa Tengah sampai di Jawa Barat ya. Kita belum menemukan fosil Homo erectus di wilayah di luar Jawa, termasuk di Sulawesi Selatan gitu. Belum. Ya, Homo erectus di Selat Madura berasal dari pertanggalan 140.000 tahun yang lalu. Temuan arkeologi tertua di wilayah Sulawesi Selatan misalnya itu berasal dari pertanggalan 51.200 tahun yang lalu, mengacu pada usia gambar cadas di lereng Karampuang. Tetapi kalau pada artefak batu, ya artefak batu periode Paleolitik, ada alat batu yang ditemukan di situs prasejarah di Cabenge di Kabupaten Sopeng, itu berasal dari pertanggalan 118.000 tahun yang lalu. Nah, kalau 118.000 tahun yang lalu itu masuk dalam periode masih Pleistosen awal. Gitu. Yang bisa jadi pada periode itu Homo erectus juga masih eksis, masih hidup gitu. Nah, artinya bisa jadi Homo erectus yang bermukim di wilayah Pulau Jawa dan paparan Sunda itu mereka sudah memiliki pengetahuan dan teknologi untuk migrasi ke daerah-daerah lain ya, termasuk ke wilayah Sulawesi. Kalau ke Sulawesi berarti mereka sudah mengenal teknologi kemaritiman. Sudah bercocok tanam. Seharusnya mereka mengenal teknologi kemaritiman, walaupun kita belum punya bukti bahwa apakah Homo erectus itu bisa membuat perahu dan kemudian berlayar. Karena kan kalau dari Jawa ataupun dari paparan Sunda, mereka kan dipisahkan oleh lautan yang dalam kalau ke Sulawesi ya. Secara geologis kan Sulawesi terpisah dari dulu gitu. Tapi kalau dari benua lain, ketika paparan Sunda kan dia bersatu nih ke Asia ya. Jadi bisa saja mereka migrasi lewat jalur darat gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita untuk membuat kajian yang lebih komprehensif, memetakan distribusi dan sebaran lokasi-lokasi ditemukannya fosil-fosil manusia purba tadi gitu. Nah, pertanyaan kemudian adalah tadi yang saya kaitkan dengan Sulawesi,
Bisa saja memang ada peluang Homo erectus juga pernah sampai ke wilayah Sulawesi itu. Mungkin karena belum ditemukan saja fosilnya gitu. Tetapi keberadaan artefak paleolitik dari periode paleolitik yang pertanggalannya sudah ratusan ribu tahun yang lalu tadi itu memiliki kaitan dengan jejak artefak yang dibuat oleh Homo erectus itu. Oke, jadi memang ada kemungkinan bahwa manusia purba ini pernah mendiami selain di Pulau Jawa di Iya, Nusantara, ya betul. Pak, begitu. Oke, sekarang dari tadi kita selalu membahas Sundalen, begitu Pak. Dan banyak sekali di pemberitaan yang saya temukan juga bahwa banyak klaim Sundalen ini adalah pusat peradaban dunia yang hilang. Nah, Ya. bagaimana sih Pak pandangan Bapak terkait klaim ini? Apakah ada bukti ilmiah nih Pak yang mendukung bahwa manusia modern berkembang lebih dulu di wilayah ini sebelum menyebar ke Afrika ataupun di Eropa? Iya. Ya ini memang menjadi sampai sekarang menjadi perdebatan ya, gitu. Dan ini perdebatan bukan hanya di kalangan arkeolog saja itu, Oke. termasuk di kalangan sejarawan, di kalangan biolog juga itu. Nah, yang perlu kita perhatikan dengan seksama mengenai hal ini, ketika kita bicara peradaban, berarti kita bicara puncak-puncak kebudayaan. Gitu, ya. Puncak-puncak kebudayaan itu berarti kita membicarakan pencapaian terbaik pada setiap zamannya. Gitu. Ya, bisa saja kita mengatakan bahwa Sundalen memang menjadi pusat peradaban. Gitu. Ya, pusat peradaban dalam artian pada periode hunian manusia purba tadi. Gitu. Ya, tidak gampang kita untuk menghasilkan sebuah teknologi membuat alat batu gitu. Iya. Ya kesannya kayak kok gampang sih ini bikin alat batu. Tapi kalau kita coba eksperimen, tidak gampang kita membuat sebuah alat batu. Ini bisa dikatakan puncak peradaban juga itu. Karena di balik artefak batu yang dihasilkan oleh Homo erectus ya, walaupun kelihatan sederhana kayak kapak perimbas, kapak genggam, tapi di balik itu ada kandungan terkait pengetahuan Homo erectus mengenali sumber daya geologi, Ya. memilih jenis batuan yang terbaik untuk mereka gunakan, dijadikan sebagai alat, yang kemudian alat itu mereka gunakan untuk berburu. Ya, ketika mereka berburu, berarti mereka juga sudah memiliki pengetahuan dalam hal berburu, gitu. Ya, apalagi kalau kegiatan berburunya itu dilakukan secara berkelompok, berarti sudah ada pembagian kerja, gitu. Nah, pada periode itu kita bisa katakan itu adalah puncak peradaban juga, gitu. Tetapi kalau kita kaitkannya dengan puncak peradaban dalam perspektif Atlantis gitu ya, benua Atlantis sebagai salah satu dikatakan sebagai peradaban paling canggih di masa lalu gitu, lalu kemudian dilekatkan di Sundalen, ya sampai sekarang belum ada bukti yang kuat untuk mengkonfirmasi hal tersebut gitu ya. Tapi hal ini menjadi sesuatu yang mendorong setiap pihak untuk berupaya membuktikan itu gitu. Nah, disinilah tantangan bagi kita para peneliti gitu ya, karena kadang kan kita terjebak untuk mendahulukan imajinasi dibandingkan fakta. Kita ingin bangga, supaya lebih bangga kita ingin Sundalen ini memang jadi Atlantis gitu. Iya. Tetapi kalau faktanya belum terungkap ya janganlah kita klaim begitu gitu ya. Seperti itu ya. Termasuk kembali ke Gunung Padang itu kan, Gunung Padang juga menjadi salah satu situs yang dikaitkan dengan Atlantis juga gitu kan. Banyak mitosnya juga. Seperti itu. Jadi intinya saya ingin mengatakan bahwa kita harus melihat dari perspektif yang jelas dulu nih, yang dimaksud peradaban itu apa gitu. Ya. Kalau peradabannya dikaitkan dengan Atlantis itu Sundalen sebagai Atlantis, sampai sekarang belum ada bukti yang kuat untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Oke, untuk saat ini Pak, apakah ada penelitian untuk membuktikan klaim tersebut? Dan barangkali ada peran dari Universitas Hasanuddin, Pak? Ya, kalau untuk penelitian mengenai hal itu ya, ini kan sampai sekarang saya kira masih ada beberapa lembaga riset yang memang tertarik untuk membuktikan di mana sih peradaban tertua, ya, peradaban tercanggih, atau di mana sih Atlantis gitu ya. Nah, ya itu masih banyak beberapa instansi peneliti yang melakukan hal tersebut itu. Lalu bagaimana Universitas Hasanuddin mengambil peran terkait dengan hal tersebut? Ya tentunya dengan mengoptimalkan keberadaan sumber daya yang ada di Universitas Hasanuddin sendiri gitu. Ya tidak mesti kita melakukan penelitian di wilayah sana gitu.
Kita fokus pada penelitian di wilayah terdekat saja di Sulawesi Selatan, paling dekat di Maros Pangkep saja. Ya, dari data yang sudah kita miliki, gua yang memiliki bukti hunian di wilayah Maros Pangkep saja ada lebih dari 700. Lebih dari 700 gua hunian di wilayah Maros Pangkep dengan berbagai macam tinggalan. Dan ini menjadi tantangan tersendiri ketika kita bisa melakukan penelitian yang mendalam dengan terkait dengan hunian manusia purba di wilayah Maros Pangkep, itu pasti akan memberikan kontribusi juga pada informasi yang lebih menyeluruh tentang migrasi manusia purba dan pencapaian-pencapaian yang pernah mereka capai, ya, termasuk untuk saat ini tinggalan gambar cadas yang di Liang Karampuang itu kan menjadi sebuah ledakan kognitif istilahnya, ya, karena dia gambar naratif, gambar bercerita itu. Nah, inilah yang menjadi pembeda antara Homo erectus dengan Homo sapiens gitu. Ya, seperti itu. Oke, Pak. Ini, Pak, jika benar bahwa Nusantara menjadi jejak awal dari peradaban manusia modern yang tadi kita bahas, apa sih implikasinya bagi sejarah dunia dan pendidikan sejarah di Indonesia tentunya? Ya, yang pasti kita yang pasti beberapa temuan terbaru terutama mengenai fosil manusia purba, ya, Homo erectus tadi. Sebelum adanya temuan di Homo erectus di Bumi Ayu, teori yang sangat terkenal terkait dengan migrasi manusia purba itu adalah teori Out Africa, ya, Out Africa. Karena terkait dengan fosil tertua manusia purba itu berada dari Afrika gitu. Sedangkan fosil-fosil manusia purba lain di wilayah lain itu lebih muda usianya dibanding di Afrika. Maka muncullah teori bahwa manusia purba itu berawal di Afrika lalu kemudian tersebar ke seluruh wilayah lain di dunia gitu. Ya. Tapi ketika kemudian ada data baru yang memperlihatkan ternyata Homo erectus juga sudah tinggal di Jawa sejak 1,8 juta tahun yang lalu, berarti baik di Afrika maupun di Jawa pada periode yang sama sudah ada nih Homo erectus gitu. Nah, maka teori of Taiwan sudah tidak berlaku lagi gitu. Nah, ini akan memunculkan atau kita harus menghasilkan sebuah teori baru, dan para peneliti di bidang manusia purba, salah satunya misalnya dari Indonesia adalah Pak Hari Widianto, arkeolog senior. Beliau juga sudah mengumpulkan hal tersebut. Jadi ada teori yang disebut dengan teori multiregional itu, bahwa persebaran manusia purba ini tidak bisa lagi dipandang dari satu titik. Nah, ini hal yang perlu kita diseminasi melalui penyampaian informasi-informasi di buku-buku sejarah yang baru gitu. Ya, kalau saat ini kalau kita buka buku sejarah pasti teori manusia purba itu out Afrika gitu. Karena memang belum terupdate dengan hasil penelitian termutakhirnya. Oke. Jadi Pak, kan para ahli sudah menemukan jejak-jejak sejarah, menemukan fosil-fosil yang sudah lama hilang begitu. Tentu saja kita sebagai masyarakat harus melestarikan, ya kan Pak? Bagaimana sih masyarakat umum ini bisa turut serta dalam pelestarian dan pemahaman warisan sejarah ini? Bisa disampaikan sebagai closing statement, Pak. Ya, baik. Yang mewariskan masa lalu, terutama mewariskan tinggalan dari periode yang sangat lampau, ini membutuhkan tantangan tersendiri gitu. Kalau bagi peneliti tentu dia bisa melestarikan dalam bentuk melakukan penelitian yang betul-betul sistematis metodologis. Tetapi bagi masyarakat umum di era digital sekarang, yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dengan selalu berupaya mengakses pengetahuan yang benar tentang masa lalu itu, ya. Karena di era digital ini banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh di internet yang belum tentu benar gitu. Maka yang perlu dilakukan oleh kita yaitu memastikan informasi tentang warisan budaya masa lalu itu adalah informasi yang terkonfirmasi, artinya berasal dari hasil penelitian. Dan itulah yang kemudian disebarluaskan agar masyarakat menjadi lebih tahu, dan bagi kita bangsa Indonesia menjadi lebih bangga bahwa ternyata peradaban yang ada di Indonesia ini adalah peradaban yang begitu luar biasa. Masa lalu sudah jaya, maka kita harus menjadikan itu sebagai memotivasi kita untuk menjadi lebih baik, menjadi bangsa Indonesia yang lebih baik. Ya, kita sudah mencapai peradaban yang luar biasa pada masa prasejarah.
kita sudah mencapai peradaban yang luar biasa pada masa kerajaan-kerajaan, tentu kita juga harus semakin berjaya pada masa-masa yang akan mendatang. Ya, mungkin seperti itu. Oke, terima Ya. kasih closing statement-nya Bapak. Oke pemirsa, temuan ini, bahasan kita pada pagi hari ini tidak hanya memperkaya pengetahuan kita tentang Homo erectus dan tentunya fauna yang pernah hidup di wilayah tersebut, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan nih pemirsa, bagaimana peran Nusantara dalam sejarah awal peradaban manusia. Sundaland yang kini tersembunyi di bawah permukaan laut mungkin menyimpan banyak rahasia yang masih belum kita ketahui tentang asal-usul kita sendiri pemirsa. Dengan penelitian yang lebih lanjut dan dukungan dari berbagai pihak, kita dapat terus menggali dan memahami warisan sejarah yang luar biasa ini. Oke, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak. Saya ucapkan terima kasih Pak karena telah bersedia untuk ngobrol di Unhas TV. Dan pemirsa, terima kasih karena telah membersamai kami dalam Unhas Speak Up. Terus saksikan konten-konten menarik dari kami hanya di Unhas TV. Saya Rizka Fraja mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.